Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Oktaviani Safitri dari kelas akuntansi 5B1. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan UTS dari mata kuliah Komunikasi Bisnis. Pertanyaan yang pertama, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan di dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi baik verbal maupun nonverbal untuk mencapai tujuan tertentu, di mana dalam komunikasi ini berisi pendapat, ide, gagasan maupun informasi. Komunikasi ini dapat dilakukan secara personal maupun impersonal. Pertanyaan kedua, sebutkan dan jelaskan variabel-variabel komunikasi bisnis. Di sini ada 6 variabel komunikasi bisnis, yakni yang pertama, variabel sumber atau komunikator, yakni sebab komunikator adalah pihak pertama yang mendorong terjadinya komunikasi. Status dan kekuatan yang ada pada komunikator juga berpengaruh pada penerimaan pesan oleh penerima pesan. Oleh karena itu, kredibilitas komunikator sangat mempengaruhi reaksi dan respon komunikan. Yang kedua, variabel pesan atau informasi. Dalam komunikasi, tentunya ada pesan atau informasi yang ingin disampaikan oleh komunikator kepada komunikan, baik disampaikan secara verbal maupun inverbal. Biasanya kalau misalnya untuk nonverbal itu melalui simbol dan sinyal-sinyal tertentu seperti senyum atau lambaian tangan. Nah, untuk yang ketiga yaitu variabel penerima atau komunikan. Faktor komunikan ini sangat penting karena menentukan bagaimana kita berkomunikasi. Yang keempat, variabel konteks. Konteks dalam komunikasi ini bisa bersifat alamiah ataupun memang sengaja untuk diciptakan. Konteks alamiah terjadi dalam suasana keseharian yang wajar dilakukan. Sedangkan konteks yang sengaja diciptakan telah direncanakan seperti untuk bisnis lunch. Yang kelima, variabel sarana. Sarana dalam komunikasi ini digunakan untuk menghubungkan komunikator dengan massa atau orang banyak selaku komunikan. Media ini biasanya disebut dengan media massa. Namun selain itu juga bisa menggunakan saluran seperti telepon. Yang keenam, variabel efek. Yang dimaksud di sini adalah efek ini bisa berupa dari yang tidak tahu menjadi tahu, perubahan sikap atau perilaku dan lain-lain. Jadi efek ini didapat setelah komunikasi itu terjadi. Yang ketiga, pertanyaan nomor 3 yaitu jelaskan cara berkomunikasi dalam komunikasi internal. Yang pertama, melalui forum. Forum baik formal maupun informal dapat menjadi cara untuk melakukan komunikasi secara internal, terutama komunikasi organisasi yang terjadi antara karyawan yang berada di lingkup manajemen. Biasanya, forum ini digunakan untuk membahas mengenai obrolan yang tidak terlampau serius, dan terkadang pembahasannya juga mengenai urusan pribadi. Yang kedua, rapat. Rapat biasanya merupakan agenda rutin dalam sebuah organisasi. Pemimpin rapat biasanya adalah pimpinan dari organisasi itu sendiri. Rapat ini dapat membahas berbagai hal, nilai dari target bulanan, pencapaian tujuan, dan yang lain sebagainya. Yang ketiga yaitu diskusi. Diskusi menjadi salah satu cara untuk melakukan komunikasi internal dalam organisasi. Diskusi ini dilakukan biasanya untuk memecahkan masalah yang terjadi atau juga mencari sumber dari masalah untuk ditemukan suatu solusi. Pertanyaan yang keempat yaitu apa yang Anda ketahui tentang persuasif. Yang saya ketahui tentang persuasif adalah komunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi atau meyakinkan orang lain. Biasanya di sini ada himbauan ajakan seperti ayo menanam pohon untuk kehidupan dunia yang lebih baik lagi. Yang kelima, lobby merupakan salah satu kegiatan yang menunjang kegiatan komunikasi bisnis. Sebutkan dan jelaskan 3 macam lobby yang dimaksud. Yang pertama, lobby tradisional, menggunakan pelobi untuk mendekati pengambil keputusan. Contohnya dalam pemilu.
para calon akan mendekati masyarakat dan rakyat sekitar untuk memilih mereka ketika mereka mencalonkan nantinya. Yang kedua, lobby akar rumput atau grassroots lobbying yang menggunakan masyarakat untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Contoh adanya pemilu. Masyarakat sendiri yang melakukan pemilihan atas calon yang sudah tercantum namanya pada lembar pemilu. Yang ketiga, lobby political action committee, yakni komite yang dibentuk perusahaan-perusahaan besar agar wakilnya dapat duduk di parlemen atau pemerintahan. Sekian jawaban lisan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.